Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam. Dan pagi hari ini tentunya kita semua dalam naungan Tuhan, sehingga dapat menikmati hari yang baru ini dalam keadaan damai sejahtera. Kita akan bersama-sama untuk mengawali setiap pekerjaan kita dengan kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah-Mu kami dapat menikmati hari yang baru dalam keadaan damai sejahtera. Untuk mendasari segala kegiatan kami, firman-Mu lah akan menjadi sumber kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita akan membaca dari Imamat 7 ayat 1-10. Dan ayat natnya adalah ayat yang pertama. Yang demikian firman-Nya. Inilah hukum tentang kurban penebusan salah. Kurban itu ialah persembahan Maha Kudus. Amin. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Amin. Tema renungan pagi hari ini, kurban perdamaian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesalahan atau dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah dan menyebabkan kerusakan hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Akibatnya manusia terpisah dengan Allah dan menjadi musuh Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, maka Allah sendiri yang mendamaikan kita sebagai manusia yang berdosa dengan cara penebusan dosa. Dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang hukum penebusan salah atau penebusan dosa dengan cara memberikan korban persembahan yang Maha Kudus. Korban penebusan salah adalah korban yang dipersembahkan untuk menebus kesalahan atau dosa. Korban persembahan ini adalah syarat perdamaian dengan Allah dan sesama. Aturan mengenai korban penebusan salah ini harus dilakukan dengan taat, teliti, dan benar, serta menjaga kekudusan. Mengikuti aturan yang ditetapkan dalam kitab Imamat ini adalah penting untuk menjaga kekudusan dan mendapat berkat dari Tuhan. Korban ini dianggap kudus seperti korban bakaran dan korban sajian. Bagian dari korban ini ada yang diberikan kepada imam yang memakannya di tempat yang kudus, tetapi juga ada yang tidak boleh dimakan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat memiliki konsekuensi yang serius. Itulah proses perdamaian dengan Allah melalui korban bakaran dan sajian kepada Allah. Yang jelas di dalam ayat pertama, inilah hukum tentang korban penebusan salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Dalam penebusan salah ini adalah hal yang sangat penting
karena korban ini menunjukkan pengorbanan yang diperlukan untuk menebus kesalahan dan dosa. Para imam yang memiliki tugas tanggung jawab untuk melayani umat Tuhan dalam perdamaian dengan Allah, dengan menjaga kekudusan korban persembahan dari umat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang penebusan dosa dalam Perjanjian Baru, korban penebusan dosa atau korban perdamaian yang utama adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dosa-dosa umat manusia ditebus dan manusia didamaikan dengan Allah. Pengorbanan Yesus bertujuan untuk menghapus dosa manusia, memberikan pengampunan dosa, dan memberikan keselamatan yang kekal. Korban ini berbeda dengan korban-korban di Perjanjian Lama berupa binatang. Tetapi dalam Perjanjian Baru, pengorbanan penebusan dosa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itulah pengorbanan yang sempurna dan dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan ini kita diajarkan bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus dan menerima pengorbanannya, manusia akan mengalami perdamaian dengan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita setia dan taat kepada Kristus dalam setiap hidup kita, supaya perdamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus atau Allah sendiri dapat kita rasakan, dapat kita alami. Terlebih kita diperdamaikan juga dengan sesama kita. Mari dalam karya dan pekerjaan kita di pagi hari ini senantiasa mengalami damai sejahtera oleh karena kasih Kristus yang sudah diberikan kepada kita melalui pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan dan karya kita hari ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Amin.